Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat pencinta Bollywood yang berbahagia? Semoga hari-harimu selalu diliputi keberkahan, kesehatan, dan tercapai segala cita-cita. Pada kesempatan yang menggembirakan ini, pecinta Bollywood akan mencoba mengulas satu film yang sangat seru, sedih, sekaligus menegangkan berjudul Main Hona. Sebuah film dengan aktor utama Shah Rukh Khan yang menceritakan tentang perjuangan seorang anak tiri untuk bersatu kembali dengan ibu tirinya dengan dibalut oleh bumbu cerita intrik tentang perseteruan antara negara India dan Pakistan yang tidak kunjung berdamai. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, keburu India dan Pakistan bersatu kembali, dan inilah cerita filmnya. Film ini dibuka dengan acara talk show yang menghadirkan Panglima Tentara India bernama Jenderal Bakshi untuk membahas Project Nilab, di mana Project Nilab adalah sebuah rencana perjanjian damai antara India dengan Pakistan. Dan sebelum acara dimulai, tampak seorang perwira tentara bernama Mayor Shekhar Sharma tengah mensterilkan ruangan demi menjaga keamanan Jenderal Bakshi. Kemudian dimulailah talk show tersebut yang menghadirkan Jenderal Bakshi untuk membahas upaya perdamaian antara India dan Pakistan. Namun tanpa diduga, sekelompok teroris yang menyamar menjadi penonton talk show tersebut mendadak menembak siapa saja yang ada di sana. Dan kemudian muncullah pria bertopeng yang bernama Raghavan, seorang mantan tentara yang menolak kesepakatan damai antara India dengan Pakistan. Dan di sini Raghavan meminta agar mereka membatalkan proyek Nilab. Di tempat lain, melihat keadaan yang ganjil dari layar CCTV, kemudian Mayor Shekhar Sharma lantas menghubungi Mayor Ram untuk menunggu bantuan datang. Namun, Mayor Ram yang merasa jika kondisi ini sudah begitu genting, dia pun langsung menerobos masuk ke dalam studio untuk menyelamatkan Jenderal Bakshi. Sesampainya di dalam studio, terjadilah pertempuran antara Mayor Ram melawan para teroris. Di mana dalam pertempuran itu Mayor Shekhar Sharma tertembak saat berupaya menyelamatkan Jenderal Bakshi dari peluru tembakan Raghavan. आपकी बेटी आपको बहुत मिस करेगी जनरल। क्योंकि शुरुआत किसी को तो करनी होगी। अगर Melihat Mayor Shekhar tertembak, Raghavan langsung pergi meninggalkan lokasi. Namun Mayor Ram berusaha untuk mengejarnya hingga akhirnya terjadilah duel maut antara Raghavan melawan Mayor Ram. Namun saat hendak menembak Mayor Ram, pelurunya ternyata sudah habis. Untuk itu Raghavan segera kabur dari sana. Di lain sisi, Mayor Ram yang mendengar suara dari Mayor Shekhar Sharma yang sedang sekarat itu pun segera menghampirinya. Di sini baru diketahui jika Mayor Shekhar Sharma adalah ayah dari Mayor Ram. Dalam kondisi sekarat tersebut, sang ayah mewasiatkan sebuah rahasia kepada Mayor Ram yang disimpannya rapat-rapat selama ini. Scene berganti pagi harinya, di mana Mayor Shekhar telah meninggal dunia. Dan ketika melakukan upacara pemakaman mayat, Mayor Ram mengingat kembali pesan dari sang ayah jika sebenarnya ayahnya memiliki seorang istri bernama Madhu dan seorang anak yang bernama Laxman. Kemudian Mayor Shekhar pun berpesan jika abunya kelak harus ditabur di Sungai Gangga oleh kedua anak kandungnya. Inilah misi Mayor Ram untuk memenuhi wasiat dari sang ayahnya. Scene berpindah di masa lalu Mayor Ram kecil, di mana saat itu Mayor Shekhar membawa Ram kecil sebagai anak hasil hubungan gelap dengan selingkuhannya. Ia membawanya ke rumah istrinya Madhu. Namun Madhu yang merasa sakit hati dan tidak mau tinggal serumah dengan anak selingkuhan suaminya itu, maka Madhu memilih pergi dari rumah bersama anak kandungnya bernama Laxman. Madhu pun berjanji tidak akan mau bersama suaminya lagi asalkan ia mau mengusir anak hasil selingkuhannya itu. Namun Mayor Shekhar yang merasa iba dengan Ram kecil, maka ia lebih memilih untuk berpisah dengan istri tercinta dan anaknya yang sah itu. Seusai acara kremasi, kemudian Jenderal Bakshi memanggil Mayor Ram dan memberinya tugas khusus untuk menjaga putrinya yang bernama Sanjana. Karena sang jenderal merasa khawatir atas keselamatan sang putri dari ancaman Raghavan. Namun Mayor Ram mencoba untuk menolak misi tersebut karena dia harus memenuhi permintaan terakhir ayahnya untuk mencari Laxman, adik tirinya itu. Namun kemudian Jenderal Bakshi memberitahu Ram jika sebenarnya Laxman berada satu kampus dengan Sanjana. Mengetahui hal itu, dengan semangat 45, Mayor Ram bersedia menerima misi tersebut. Dan untuk itu, sang jenderal menegaskan agar Mayor Ram menyamar menjadi mahasiswa agar bisa berteman dengan Sanjana. Scene berganti. Dan kini Sanjana tengah bersama seorang pria bernama Lucky, seorang mahasiswa abadi yang merupakan cowok idola di kampus, di mana Lucky tengah melakukan perayaan atas pencapaiannya untuk tidak lulus selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian saat Lucky sedang adu panco dengan mahasiswa kutu buku, tiba-tiba datanglah cewek idola kampus yang bernama Mini.
Si laki playboy ini lantas menggodanya. Kemudian karena terbakar api cemburu, datanglah pacar Mini untuk mengajak Lucky bertanding adu panco, dan sebagai taruhan maka yang kalah akan mendapat hukuman. Sementara pemenangnya akan mendapat ciuman spesial dari Mini. Namun di satu sisi, Sanjana yang juga merasa cemburu pada laki itu pun mengusilinya agar laki kalah adu panco dan tidak mendapat ciuman dari Mini. Akhirnya laki pun kalah, dan sebagai hukumannya ia harus mendorong siapa saja orang yang pertama kali lewat di pintu gerbang utama kampus. Dengan perasaan dagdikduk, laki lantas menuju ke pintu gerbang, dan kemudian dari kejauhan tampak Mayoram yang sedang menyamar menjadi seorang mahasiswa culun sedang masuk ke dalam kampus. Dan tanpa ampun, laki pun segera mendorong mahasiswa baru yang tidak dikenalnya itu. Scene berganti saat Mayoram sedang menemui Pak Rektor, dan setelah memperkenalkan diri jika dia adalah seorang tentara, Mayoram meminta agar Pak Rektor menaruhnya di kelas yang sama dengan Sanjana, anak dari Jenderal Baksi. Mayoram pun juga bertanya pada Pak Rektor mengenai adiknya yang bernama Laksman Prasad Sharma. Namun karena tidak tahu, Pak dosen menyarankannya agar ia pergi ke ruang data mahasiswa. Waktu berlalu. Setelah memperkenalkan diri kepada teman-temannya di kelas, Mayoram pun memilih duduk di samping Sanjana dan mencoba untuk mengakrabinya setiap saat. Namun karena merasa tidak nyaman, Sanjana berkata jujur pada Ram agar berhenti mencari perhatian kepadanya. Sanjana pun mencoba mengadu kepada Laki tentang perlakuan Ram yang dianggapnya tidak menyenangkan. Dan sebagai sahabat sejati, Laki pun langsung menemui Ram dan memperingatkannya agar tidak lagi mengganggu Sanjana. Adegan berpindah saat Laki terlihat sedang speak iblis dengan Mini, namun tiba-tiba datanglah pacar Mini yang tidak terima dengan kedekatan mereka. Dengan nada marah, ia menantang kembali Laki bertanding. Kali ini tantangannya adalah naik ke atas atap guna mengambil bendera kampus. Dengan hadiah pemenangnya akan mendapatkan pelukan spesial dari Mini. Demi menjaga citranya sebagai mahasiswa keren, Laki menerima tawaran dari pacarnya Mini tersebut. Sementara itu, Mayoram terlihat pergi ke ruang data siswa untuk mengetahui identitas dari Laksman. Namun sayangnya pihak staf menolak permintaan Ram untuk membuka identitas data siswa yang lain. Namun di sana terdapat siswa lain yang sebut saja Kang Sueb, seorang ahli komputer di mana Kang Sueb ini memiliki keahlian untuk membuka data siswa. Di lain sisi, tantangan mengambil bendera kampus di atap gedung pun dimulai. Dengan cepat, Laki berhasil naik ke atap kampus dan berusaha untuk mengambil bendera kampus. Namun sayangnya, perebutan antara Laki dan pacarnya Mini itu pun menyebabkan Laki terpleset dan hampir terjatuh dari atap. Beruntung ia masih berhasil menggapai talang air gedung sebelum terjatuh. Di lain tempat, Mayoram pun begitu kaget melihat fakta bahwa Laksman adiknya itu ternyata tidak lain adalah Laki, si mahasiswa menyebalkan itu. Dan sesaat kemudian, Mayoram yang mendengar keributan di luar gedung itu pun melihat dan dari kejauhan jika Laki dalam keadaan bahaya. Dengan gesit, Mayoram pun lantas naik ke atap dan pergi menyelamatkan Laki yang hampir terjatuh. Berbekal keahlian dari dunia militer, akhirnya Ram berhasil menyelamatkan Laki. Dan setelah kejadian itu, mereka berdua pun menjadi teman akrab, dan akhirnya Sanjana mulai bersedia untuk berteman dengan Ram. Di lain tempat, Ragavan bersama kelompoknya tengah memantau Sanjana dari rekaman CCTV, dan kini mereka tengah merancang sebuah rencana untuk menggagalkan proyek Nila. Di sini pun terungkap bahwa sebenarnya Ragavan adalah mantan tentara yang dipecat akibat telah melanggar protokol keamanan dengan membunuh beberapa warga sipil Pakistan. Karena melewati perbatasan, dan atas insiden itulah, berdasarkan hasil sidang militer, Mayor Ragavan dipecat secara tidak hormat dari kesatuannya. Setelah mengenang masa lalunya, Ragavan menyuruh agar anak buahnya untuk menembak teman Sanjana, di mana hal ini dilakukan oleh Ragavan untuk memperingatkan Jenderal Baksi agar membatalkan proyek Nila. Kembali ke kampus, di mana Ram kini tengah adu panco dengan Laki. Ram yang mengalah agar tidak ketahuan ia adalah seorang tentara pun harus menerima hukuman untuk menyanyikan lagu kepada orang yang pertama kali melewati gerbang. Dan tiba-tiba muncullah seorang guru cantik nan bohai yang bernama Ibu Chandani, seorang guru baru yang berhasil membuat Mayora merasakan getaran cinta di dalam hatinya. Dan sesuai kesepakatan, Mayora menyanyikan sebuah lagu untuk Ibu Chandani, dan hal ini membuat Ibu Chandani marah dan mengadukan perbuatan Ram kepada Bapak Rektor. Dan karena hal itulah Ram harus meminta maaf kepada Ibu Chandani. Namun di sisi lain, hal ini malah membuat perasaan cinta Ram semakin berkibar kepada Bu Guru Chandani yang semakin menggebu-gebu. Scene berganti saat jam istirahat berlangsung, di mana tangan kanan Ragavan yang bernama Han bersama anak buahnya tengah bersiap-siap untuk menembak teman Sanjana, dan sengaja divideokan untuk mengancam Jenderal Baksi. Namun entah dari mana datangnya, Ram yang memiliki naluri prajurit itu pun dengan sigap menghalau peluru dari anak buah Ragavan dan berhasil menyelamatkan si mahasiswa kutu buku sasaran tembak itu.
Ram pun tidak tinggal diam dan segera mengejar si penembak yang penuh dengan adegan menegangkan walaupun hanya bermodal becak dan mengejar mobil ngebut dengan kemampuan militer tingkat tingginya itu. Akhirnya Mayor Ram berhasil menaklukkan Han, si tangan kanan Ragavan, dan segera membawanya ke markas militer untuk diinterogasi. Scene berganti pada malam harinya, di mana Ram diajak Lucky ke rumahnya untuk niat ngekos di sana. Di sini Ram begitu terharu kala melihat ibu tirinya, di mana selama ini ibu tirinya itu telah lama meninggalkannya karena dia tidak bisa menerima kehadiran anak dari selingkuhan suaminya. Di mana anak tersebut adalah Ram. Malam harinya, Ram mencoba berbincang kepada ibu tirinya. Ia bertanya kenapa Madu begitu tega meninggalkan suaminya. Dan Madu pun menjelaskan jika dulu suaminya berkali-kali telah memintanya untuk pulang. Dan berkali-kali pula Madu menolak permintaan suaminya untuk pulang selama anak itu masih tinggal bersamanya. Ram yang masih menyembunyikan identitasnya menjadi merasa khawatir jika nantinya Madu tidak bisa menerima kehadirannya, dan untuk itu Ram memilih diam dan tidak menjelaskan jika dia adalah si anak haram tersebut. Scene pun berganti, di mana Lucky terlihat pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas. Tentu saja kedatangan Lucky ke perpustakaan merupakan kejadian yang sangat langka, sebab selama ini Lucky dikenal sebagai murid yang gaul dan jarang belajar. Otomatis hal itu membuat para pengunjung perpustakaan merasa terkaget-kaget sambil menghela nafas. Dengan sikap masa bodohnya, Lucky langsung mengambil buku, lalu duduk di samping seorang pria kutub buku. Kemudian si pria kutub buku itu pun bertanya, apakah Lucky adalah pacarnya Sanjana? Karena merasa gengsi, Lucky mengatakan jika dia bukanlah pacar Sanjana dan dia tidak mungkin jatuh cinta dengan Sanjana. Sebab menurut Lucky, Sanjana adalah gadis yang tidak menarik dengan penampilannya yang tomboy dan kampungan. Namun saat Lucky mengatakan hal demikian dari kejauhan, tanpa sengaja Sanjana memasuki perpustakaan dan mendengar percakapan mereka. Hati Sanjana pun hancur berkeping-keping, di mana selama ini sebenarnya Sanjana sangat mencintai Lucky. Sanjana yang patah hati lantas pergi menuju ke aula dan bertemu Mayor Ram. Melihat Sanjana yang patah hati itu, Ram mencoba untuk menghiburnya. Dan setelah itu ia mengajak Sanjana untuk pergi ke rumah ibu cantik, ibu guru Chandani. Di sana Ram minta tolong ibu Chandani untuk mengajari Sanjana caranya berdandan layaknya gadis yang sesungguhnya agar Lucky tidak lagi meremehkannya. Bak bunga yang mekar di musim semi. Di pagi harinya Sanjana tampil dengan aura yang berhasil membuat seluruh buaya kampus terpesona, tak terkecuali Lucky si rajanya buaya. Namun Sanjana yang jual mahal lantas berpura-pura jika dia sudah tidak tertarik lagi dengan Lucky. Melihat sikap Sanjana yang berubah membuat hati Lucky menjadi sangat kacau dan hancur berkeping-keping. Lalu adegan berpindah saat Ram bicara dengan Sanjana mengenai ayahnya. Di sana Sanjana menjelaskan jika dia merasa selama ini ayahnya tidak pernah menyayanginya karena menurutnya sang ayah tidak pernah menginginkannya, karena Sanjana pernah tidak sengaja menemukan sebuah pesan jika ayahnya selalu berharap untuk memiliki anak laki-laki. Dan sebagai bentuk balas dendam atas sikap ayahnya tersebut, Sanjana memilih untuk tidak berkomunikasi lagi dengan ayahnya. Kemudian Ram menasihati Sanjana jika hidup ini adalah terlalu singkat untuk membenci. Dan untuk itu, ia menyuruh agar Sanjana menelepon ayahnya untuk saling meminta maaf. अपने डैड से बात करो संजना, कि निकलती जाती है और हम सब प्यार के बिना जीना सीख लेते हैं। उन्होंने हमेशा मुझे अपने से दूर रखा, लेकिन नफरत के लिए बहुत छोटी है, उसकी तो मजबूरी है। अब तुम Di lain scene, pada malam harinya terlihat Ram yang tengah mengingatkan Lucky jika besok adalah hari ulang tahun ibunya. Dan untuk itu ia menyarankan agar Lucky memotong rambut sebagai hadiah ulang tahun sang ibu. Di pagi harinya, sang ibu yang melihat Lucky bebas gondrong itu pun merasa terharu. Sang ibu pun berharap jika Lucky akan berubah menjadi pemuda idaman yang bisa lulus di tahun ini. Scene kemudian berganti, di mana Ragavan menculik seorang dosen kampus yang sebut saja namanya Pak Bakri. Kemudian Ragavan membuat sebuah skenario agar seolah-olah Pak Bakri mengundurkan diri untuk dapat digantikan Ragavan yang akan menyamar sebagai dosen di kampus tersebut. Sebagai dosen baru, Ragavan lantas memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Namun sayangnya di sini Ram tidak menyadari jika dosen Ragavan adalah teroris yang sedang menyamar. Di hari selanjutnya, berhubung jika minggu depan akan ada acara pesta di kampus, Ragavan pun mengatur strategi untuk menculik Sanjana. Dan tibalah acara pesta kampus berlangsung.
Sebagai tahap pertama, Ragavan mencoba untuk mengalihkan perhatian Mayoram dengan menyuruhnya agar mengantar Ibu Chandani pulang ke rumahnya. Namun siapa sangka jika mobil Ibu Chandani telah dibajak oleh anak buah Ragavan dan kemudian mereka menculik Ibu Chandani. Ram yang melihat kejadian itu pun lantas berusaha untuk menyelamatkan ibu guru. Setelah mendaki gunung melewati lembah, Ram pun berhasil menyelamatkan bu guru cantik si Chandani. Di lain sisi, Ragavan yang tengah berpura-pura untuk mengantar Laki dan Sanjana pulang tiba-tiba dikagetkan dengan Mayoram yang secara terburu-buru masuk ke dalam mobil Ragavan. Kemudian Mayoram pun menyuruh agar Ragavan mengantarkannya ke markas militer untuk membawa Sanjana menemui ayahnya. Dan perasaan agak kecewa karena misinya telah gagal, Ragavan segera pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, setelah berhasil mempertemukan Sanjana dengan Jenderal Baksi, maka itu berarti misi Mayoram telah selesai. Namun kini Ram justru meminta izin kepada rektor untuk tinggal lebih lama lagi di kampus, sebab dia berniat untuk memperbaiki hubungan dengan Madu dan Laki sebagai permintaan terakhir ayahnya. Begitu mengetahui identitas dari Mayoram mengenai statusnya sebagai anak haram, hal ini dimanfaatkan oleh Ragavan untuk membongkar statusnya kepada Laki dan Madu dengan harapan agar Madu mengusirnya. Ragavan pun segera pergi dari kampus dan pergi ke rumah Laki. Di sana dengan cerdik ia menjelaskan pada mereka jika sebenarnya Ram adalah anak dari Mayor Sekar Sarma, yang tidak lain adalah anak haram yang sangat mereka benci. Mendengar hal itu, Mayor Ram pun diusir dari rumah Madu. Namun sebelum Ram pergi, Madu sempat bertanya pada Ram mengenai sebuah alasan kenapa dia melakukan hal itu. Dan Ram menjelaskan jika dia ingin mewujudkan permintaan terakhir sang ayah untuk menyatukan keluarganya kembali. Mendengar jawaban itu, Madu pun hanya diam saja. 20 दिनों में नहीं भरे जाते हैं राम। हमने उनके बिना जीना सीख लिया है और अब उनकी भी यही सजा है। और देखे बिना ही मर गए। घर में आज भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करते थे। अपना सामान लो और जाओ यहाँ से। देखकर मैं आया था वो सब। और Setelah kejadian itu, Ram pun pergi meninggalkan kampus. Di sisi lain, Ibu Chandani pun tampak sangat sedih karena harus ditinggal sang mayor ganteng untuk kembali ke markas. Setelah kepergian Mayor Ram, hal ini dimanfaatkan oleh Ragavan untuk menyandra Sanjana beserta seluruh siswa dan para guru agar Jenderal Baksi membatalkan proyek nilapnya. Ragavan menelepon Jenderal Baksi untuk membuat sebuah kesepakatan dengan memintanya agar membatalkan proyek nilap sekaligus membebaskan Han si tangan kanannya dan membawa Mayor Ram dalam keadaan terikat kepalanya. Di sini Mayor Ram baru sadar jika selama ini dosennya adalah seorang teroris yang membunuh ayahnya di awal film. Jenderal Baksi pun dibuat galau dan berniat untuk membatalkan proyek nilap untuk menyelamatkan Sanjana. Namun Mayor Ram meminta agar Jenderal Baksi tidak membatalkan proyek itu, dan untuk itu Mayor Ram meminta agar sang jenderal memberinya sedikit waktu untuk melawan Ragavan dan membebaskan para sandera. Setelah mendapat izin dari Jenderal Baksi, Mayor Ram pun menemui Han di penjara militer yang mengatakan kepadanya jika sebenarnya apa yang dilakukan Ragavan bukan untuk kebaikan negara, melainkan hal ini hanyalah sebuah ambisi pribadinya untuk membalaskan dendam terhadap Pakistan. Mayor Ram pun menceritakan jika anak dari Ragavan telah meninggal dunia di Kashmir dan Ragavan menduga jika anaknya dibunuh oleh tentara Pakistan. Han terlihat oleng mendengar fakta yang diberikan oleh Mayor Ram. Lalu sebelum mereka berangkat menuju kampus, Madu terlihat menemui Mayor Ram dan memohon agar Allah menyelamatkan Laki. Dan di sana pun Madu mulai dapat menerima Ram sebagai bagian dari anak suaminya dan berharap ia bisa menyelamatkan Laki, si anak kesayangannya. Akhirnya Ram dan Han pun pergi ke kampus sebagai kesepakatan antara Ragavan dengan Jenderal Baksi dan pertukaran untuk membebaskan Sandra. Mayor Ram yang dalam keadaan terikat itu pun lantas dibawa menuju ke hadapan Ragavan. Kemudian terjadilah perdebatan antara Ragavan dan Ram. Han yang melihat perdebatan antara keduanya pun mendadak emosi dan menembak Mayor Ram hingga terjatuh. जिसके हाथों पे मासूम लोगों का खून है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं होगी राम, मैं होने नहीं दूंगा। खान नहीं खान, रावण तुम हार गए, मार दो इन बच्चों को। Ragavan yang mengetahui Mayor Ram telah mati itu pun menyeru Han untuk membereskan mayatnya.
Namun siapa sangka jika apa yang dilakukan oleh Han hanyalah sebuah drama untuk mengelabui Ragavan. Kemudian dengan bergerak sangat cepat bagaikan asasi, Mayoram pun berhasil membantai seluruh pasukan Ragavan dan kemudian dia berhasil membebaskan para sandera. Namun di lain sisi, Ragavan yang merasa jika ada sebuah keganjalan pun memanggil anak buahnya yang sedang berjaga, namun siapa sangka jika anak buahnya telah dibawa habis dan seluruh sandera telah kabur. Melihat kenyataan pahit ini, Ragavan pun mulai menaruh curiga kepada Han. Dan sebab itulah maka Ragavan segera membunuh Han tanpa ampun. Setelah puas membantai Han, Ragavan pun mencari Mayoram dan kemudian terjadilah duel maut antara Ragavan melawan Mayoram. Setelah pertempuran yang cukup menegangkan antara tentara dan mantan tentara itu, akhirnya Mayoram pun berhasil menghabisi Ragavan. Dan di akhir cerita, akhirnya Project Nila pun berhasil dan hal ini menjadi awal perdamaian India dengan Pakistan. Dan transisi hubungan Ram, Laksman dan Madu pun sudah membaik. Dan akhirnya Ram berhasil mewujudkan mimpi ayahnya agar ia mengajak Laki untuk menabur abunya di Sungai Gangga bersama-sama. Setelah itu, film pun berakhir.